Assalamualaikum. Hai semua, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Siapa nih yang masih bingung dan galau mau bikin kue apa buat sajian lebaran nanti? Kalau mau bikin kue nastar, hambatannya itu selalu kebayang pengerjaannya yang lama banget. Hari ini kita akan membuat nastar yang sangat simpel, tanpa olesan telur, tanpa menggunakan mixer. Rasanya enak dan tetap ngeprul. Penasaran kan sama bahan dan cara buatnya? Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Yuk baking yuk. Langkah pertama kita membuat kulit nastar. Siapkan margarin sebanyak 125 gram. Selanjutnya masukkan gula sebanyak 25 gram. Aduk hingga tercampur rata. Di sini saya hanya menggunakan spatula. Dalam pembuatan kue kering itu tidak perlu pengadukan yang terlalu lama agar adonannya tidak mudah pecah. Aduk terus hingga tercampur rata dan hasilnya seperti ini. Setelah tercampur rata, kemudian masukkan kuning telur sebanyak 1 butir. Kemudian kembali aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya, tambahkan susu bubuk sebanyak 20 gram. Langkah selanjutnya, tambahkan vanila sebanyak 1/4 sendok teh. Pemberian vanila cukup sesuai dengan takaran, jangan sampai berlebihan. Akan menyebabkan kue kita menjadi rasanya pahit. Setelah itu, masukkan tepung terigu sebanyak 200 gram. Dimasukkannya secara bertahap ya. Lalu aduk hingga tercampur rata. Jika mengaduk adonan dengan menggunakan spatula mulai terasa berat, lanjutkan dengan mengaduk menggunakan tangan yang bersih. Jika adonan masih terasa lembek, tambahkan sisa terigunya. Di sini saya tidak menuangkan semuanya ya. Dan ternyata terigu yang kita gunakan masih ada sisa sekitar 20 gram. Jadi total terigu yang saya gunakan itu sebanyak 180 gram. Uleni adonan hingga kalis dan tidak lengket di wadah. Dan konsistensi adonannya seperti ini ya. Selanjutnya sisihkan. Siapkan cup yang berukuran 2,5 cm. Setelah itu ambil adonan sebanyak 1 sendok teh. Kemudian bulatkan hingga kelihatan licin agar saat di oven tidak pecah. Dan setelah dibulatkan hasilnya seperti ini. Langkah selanjutnya, ambil mika, kemudian letakkan adonan ke mika. Tambahkan susunan mika di bawahnya agar saat melubangi, mikanya tidak melebar. Selanjutnya, rapikan pinggir-pinggir adonan sambil ditekan-tekan. Setelah bentuknya rapi, masukkan selai nanasnya.
Setelah itu, rapikan selai nanasnya. Selai nanas yang saya gunakan setiap adonan itu sebanyak 3 gram. Setelah selesai merapikan selainya, tata dalam loyang. Lakukan cara yang sama sampai adonannya habis. Setelah semua selesai dibentuk, kita siapkan krim untuk toppingannya. Langkah pertama, siapkan margarin sebanyak 20 gram. Selanjutnya, masukkan gula halus sebanyak 10 gram. Aduk hingga gula dan margarinnya tercampur rata. Selanjutnya, aduk sampai semua tercampur rata. Setelah itu, masukkan tepung terigu sebanyak 20 gram. Aduk terus hingga semua tercampur secara merata. Langkah selanjutnya, tambahkan pewarna oranye sebanyak 1-2 tetes. Setelah itu, aduk hingga tercampur rata. Hingga hasil adonan dan warnanya seperti ini. Setelah itu, pindahkan adonan ke piping bag. Selanjutnya, beri topping pada nastar yang telah kita bentuk. Lakukan cara yang sama sampai semua nastarnya sudah tertopping. Oven di suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit, nastarnya sudah matang. Sisihkan dan dinginkan. Setelah dingin, keluarkan dari cupnya. Bentuk dan warnanya sangat cantik ya. Untuk ide jualan, tata dalam toples tabu yang berukuran 600 ml atau setara dengan 450 gram. Setelah ditaruh dalam toples, tampilannya sangat menarik ya. Agar lebih menarik, beri stiker pada tutupan toplesnya. Kue nastar ini sangat cocok buat ide jualan, hantaran di hari raya, dan sajian buat keluarga tercinta.
Matangnya sangat sempurna, toppingannya ada crunchy-crunchy-nya, selain nastarnya yang wangi dan ngeprul banget. Jika suka dan tertarik dengan video kami, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, serta nyalakan bunyi loncengnya agar mendapatkan updatean video terbaru kita. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.